ya di dalam pekerjaan, ya di dalam pekerjaan kita yang katanya kita sebagai orang Kristen, gitu ya. Tentu kita harus membuat satu perbedaan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Timotius Sukimin. Saya tinggal di Cikarang, ya. Latar belakang saya juga, saya pernah 13 tahun menjadi karyawan. Jadi saya juga tahu apa suka duka menjadi karyawan, apa suka duka menjadi bawahan, dan tentu saja pimpinan seperti itu ya. Saat ini saya usaha. Saya punya 1 orang istri dan 2 orang putri ya gitu. Jadi saya akan sharing aja kira-kira apa sih yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua ya. Saya nyalain timernya dulu takut kelewatan. Ya, siang hari ini tema kita adalah berbuah melalui pekerjaan. Mungkin saya udah share filenya tapi nggak bisa ini ya. Saya jadi host nggak ya? Share screen. Coba Pak di share Kelihatan screen. nggak? Kelihatan nggak? Belum Pak. Belum ya? Share screen, saya buka filenya ya. Ya. Ya, ini ya. Udah kelihatan? Berapa udah kelihatan? Kelihatan Pak ya. Oke. Ya, saya lanjut ya. Jadi siang hari ini tema kita adalah berbuah melalui pekerjaan gitu. Nah, sesuai dengan temanya, tentu saja kita sebagai seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai murid-muridnya Kristus, tentu kita harus membuat satu perbedaan di dalam, terutama di dalam aktivitas kita, di dalam kegiatan kita ya, seperti yang ditulis dalam Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Paulus katakan ketika kita hidup di dunia ini, tentu kita harus menghasilkan buah ya. Baik itu karena ini adalah persekutuan doa apa maksud saya pekerja, maka kita akan bicara soal buah di dalam pekerjaan, buah melalui pekerjaan kita. Nah, kalau bicara soal bekerja, apa sih tujuan kita bekerja ya? Gitu. Tuhan memberi perintah kita bekerja ya. Nah, tentu saja ada tujuannya. Misalnya kita bekerja di bidang konvensional, di bidang ada yang bekerja di bidang konvensional ya, misalnya dia buka toko lah, ya, dia dagang, dia dokter lah, karyawan lah, ya pengusaha dan sebagainya. Dan ada juga yang di bidang kerohanian, ya di bidang pelayanan. Ada yang jadi mungkin jadi gembala, pengerja, ya pengerja gereja, pendoa, atau kunjungan-kunjungan kerohanian. Mungkin ada yang khotbah, ada yang penginjil dan lain-lain. Jadi Tuhan memberikan kita perintah untuk kita bekerja. Nah, pertanyaan saya, manakah yang lebih penting antara pekerjaan di bidang konvensional dengan pekerjaan di bidang kerohanian? Dua-duanya penting, ya. Dua-duanya penting dan harus ada keseimbangan, ya. Jangan hanya kita bekerja secara konvensional terus, tapi kita tidak di bidang kerohanian, kita tidak terlibat sama sekali. Tuhan juga nggak mau seperti itu, ya. Di bidang jangan juga hanya di bidang kerohanian terus, tapi di sekulernya maksud saya ada beberapa orang yang mungkin dipanggil sebagai full timer ya, tapi tetap mereka harus bekerja seperti Paulus yang bilang bahwa dia tetap harus bekerja untuk apa sih? Nah, ini dia ya. Tujuan kita bekerja satu untuk memenuhi kebutuhan pokok kita tentunya. Ya, dalam Titus 3 ayat 14 dikatakan begini. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Ya, jadi
Paulus juga bilang pelayanan boleh saja, tetapi tetap harus bekerja. Nah, apalagi kita yang bekerja, ya, kita yang bekerja, kita bekerja tentu saja pertama untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Itu adalah yang utama, ya. Saya katakan sekali lagi, itu adalah yang utama, ya. Jadi jangan dibalik dengan nomor 2. Kita memberkati orang lain, ya. Memang baik kita memberkati orang lain, ya. Tujuan bekerja selain memenuhi kebutuhan pokok, kita juga untuk memberkati orang lain. Amsal 22 ayat 9 ya berkata demikian. Orang yang memberkati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tujuan utama kita adalah kebutuhan pokok dulu, ya. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain, ya, kalau kita tidak bekerja? Bagaimana kita bisa memberkati orang lain terlebih dahulu kalau kita tidak memenuhi kebutuhan pokok kita dulu? Jadi jangan sampai kita terbalik, memberkati orang terus, tapi keluarga sendiri kita tidak urus, keluarga kita berantakan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tentu saja kita diperintahkan Tuhan untuk bekerja. Nah, ada 2 ya, memenuhi kebutuhan pokok dan memberkati orang lain. Nah, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, bahwa kita harus berbuah melalui pekerjaan. Kalau kita bicara soal buah di dalam kehidupan kita, tentu saja kita akan lihat misalnya pohon, ya. Pohon ketika dia berbuah, buahnya itu pasti dinikmati oleh orang lain. Betul nggak? Ya kan, nggak mungkin dinikmati oleh buah itu sendiri, gitu kan? Pasti buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Nah, begitu juga bicara soal buah di dalam pekerjaan, tentu saja buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Buah itu bisa dilihat oleh orang lain. Buah itu bisa memberkati orang lain melalui pekerjaan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk berbeda dengan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi begini saya mau bilang, kita harus bisa membuat suatu perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus bisa membuat satu perubahan sehingga orang lain bisa melihat perubahan di dalam hidup kita melalui pekerjaan kita. Nah, bagaimana cara berbuah dalam pekerjaan? Ya, 1 Timotius 4 ayat 12b. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, yang pertama, kita harus menjadi teladan di dalam perkataan kita. Bagaimana ucapan-ucapan yang kita keluarkan sebagai orang-orang yang sudah mengerti tentang kebenaran, orang-orang yang menjadi murid Kristus, kita dituntut untuk menjaga perkataan kita. Ya. Perkataan kita harusnya perkataan-perkataan yang positif, perkataan yang membangun, gitu. Perkataan berkat bukan kutuk, ya. Karena kita harus begini saya bilang, perkataan yang kita keluarkan pada saat di kantor itu mencerminkan perkataan yang kita keluarkan di dalam rumah loh. Jadi apa yang kita lakukan di kantor itu berasal dari kebiasaan kita hidup di dalam rumah, kebiasaan kita di dalam pergaulan. Oleh sebab itu, setiap perkataan kita dituntut untuk selalu berkata-kata positif. Bagaimana kalau di kantor kita ketemu dengan atasan? Tentu saya juga sebagai karyawan, kalau kepada atasan saya akan hormat, ya. Saya selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, seperti itu. Nah, bagaimana kita dengan bawahan kita? Apakah kita juga melakukan hal itu? Saya mau bilang begini, perkataan positif itu, perkataan membangun itu tidak tergantung situasi. Misalnya, orang-orang di bawah yang kita pimpin, mungkin mereka tidak mengucapkan selamat pagi ataupun apa. Nah, saya pikir tidak ada salahnya ya kalau kita mengucapkan terlebih dahulu. Itu artinya apa? Kita memberikan kata-kata yang positif, yang membangun. Ya. Dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan 11,
versi firman Allah yang hidup. Kadang-kadang lidah itu memuji Allah kita yang di surga, dan kadang-kadang mengutuk manusia yang telah diciptakan menurut rupa Allah. Dengan demikian, maka pujian dan sumpah serapah terlontar dari mulut yang sama. Saudara sekalian yang saya kasihi, jelas bahwa hal ini tidak patut. Apakah suatu mata air mengeluarkan air yang tawar dan juga air yang pahit? Artinya kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif, yang membangun, kata-kata berkat. Nggak bisa di dalam mulut kita itu ada berkat, ada kutuk, keluar jadi satu. Nah, bagaimana perkataan kita? Apakah kita selalu memotivasi orang? Ya. Kalau teman lagi lesu, teman lagi punya masalah, bagaimana kata-kata kita terhadap dia? Bagaimana kalau teman-teman lagi semangat? Apakah kita mengeluarkan kata-kata yang positif? Atau kita malah iri, malah mengeluarkan kata-kata yang gosip, yang fitnah, padahal belum tentu benar, gitu ya. Dia naik pangkat kan gara-gara ini, dia kan kerja gara-gara ini, dia naik gaji gara-gara ini. Ya, itu perkataan kita mencerminkan buah kita di dalam pekerjaan. Ya, jadi mulai saat ini cobalah kita mulai berpikir berkata-kata dengan positif. Saya selalu berkata positif selalu dalam proses. Ya, kadang-kadang memang kita ketelepasan ya gitu. Tapi saya mau bilang begini, ketika kata-kata positif yang kita ucapkan terus-menerus, lama-lama itu akan menjadi satu kebiasaan kita. Ya, menjadi satu lifestyle kita yang selalu berkata-kata dengan positif. Sehingga apa? Ketika perkataan kita positif, pikiran kita positif, maka tindakan kita juga akan menjadi tindakan yang positif. Jadi perkataan positif itu selain untuk membangun diri kita, perkataan positif itu juga membangun teman-teman kita. Perkataan positif itu juga membangun orang-orang di sekitar kita. Jadi Tuhan mau kita menjaga perkataan kita dengan perkataan positif, perkataan berkat, bukan perkataan kutuk. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita menjadi teladan dalam tingkah laku. Nah, ini sangat penting, ya. Ini sangat penting. Pertama adalah sikap ketika kita ditegur. Tentu sebagai seorang karyawan kita karena kita bisa jadi bawahan, kita bisa jadi atasan, betul ya? Ketika kita ditegur, misalnya ditegur oleh atasan, ya, ditegur oleh atasan, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita di dalam merespon teguran tersebut? Apakah dalam sikap kita iya, terus habis itu kita marahin bawahan kita? Kita cross check dulu, ya. Kita cross check dulu ketika kita ditegur, tentu ada sesuatu hal yang kita lakukan yang mungkin salah. Kita harus koreksi diri kita dulu, ya. Sikap dalam menegur bawahan kita. Bagaimana kita sikap dalam menegur bawahan kita, ya? Apakah kita menegur di depan umum? Ya, apakah kita menegur di depan teman-teman yang lain? Kalau kita lakukan seperti itu, saya yakin pasti teman-teman ada dalam problem emosional. Problem emosional ini harus kita kendalikan. Ketika seseorang punya masalah problem emosional, maka logikanya tidak lagi berjalan. Perkataannya, sikapnya itu akan tercermin dari problem emosional yang dialami. Nah, menjaga tingkah laku ini sangat penting. Sekali lagi saya bilang tadi, kita berbuah atau tidak, orang tidak melihat dari perubahan yang terjadi dalam diri kita hanya melalui perkataan. Ya. Tapi orang melihat buah yang kita hasilkan melalui tingkah laku kita, melalui kelakuan kita. Ya. Jadi tidak perubahan di dalam perubahan diri kita, terutama di dalam memberikan buah di dalam pekerjaan itu harus bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ya dengan cara apa tadi? Pertama kita menjaga perkataan kita, yang kedua kita memberikan teladan di dalam tingkah laku kita. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, sebagai seorang pimpinan kadang-kadang ya,
kita itu tidak mau mendengar apa kata bawahan. Ya, kita itu tidak mau mendengar ide-ide dari mereka. Kalau terjadi kesalahan, kita langsung marah. Ya, saya pun mengalami hal itu ya ketika saya memimpin anak buah misalnya. Tapi saya belajar untuk terus berubah. Bagaimana saya sikap saya di dalam memimpin anak buah saya atau bawahan saya. Pernah nggak kita berpikir begini? Kumpul anak buah kita, ya, terus tulis seberapa puaskah mereka terhadap kita, ya. Tulis seberapa puaskah mereka terhadap kita. Kritik apa yang mereka harapkan dari kita. Apa perubahan apa yang mereka harapkan dari kita. Saya pernah lakukan itu, gitu ya. Saya pernah lakukan itu di dalam organisasi yang saya pimpin, ya. Gitu. Saya suruh mereka tidak usah tulis nama, tidak usah maksudnya tulisannya dibeda-bedakan karena kita bisa tahu dari tulisan. Gitu. Coba sekali-sekali lakukan itu. Kita akan kaget dengan hasilnya. Ternyata mereka mau kita berubah dalam hal ini, dalam hal itu, tapi mereka nggak berani mengungkapkan. Gitu. Nah, sehingga kita tahu apa sih yang harus kekurangan kita. Nah, kita berani nggak bersikap seperti itu. Dan kita harus belajar untuk selalu mengendalikan emosional kita. Sehingga tingkah laku kita bisa memberikan buah bagi orang-orang di sekitar kita. Karena ini yang paling penting ya. Tingkah laku kita itu tercermin dari pikiran kita, dari perkataan kita, sehingga menghasilkan tingkah laku kita, menghasilkan apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, Tuhan mau di dalam pekerjaan kita menghasilkan buah melalui apa yang kita lakukan. Ya. Jangan cuma saya selalu berpikir begini, kita harus selalu berubah, ya, karena perubahan itu sebuah proses, ya, sebuah proses. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba berubah 180 derajat. Pasti kita akan ada hal-hal yang membuat kita balik lagi, tapi terus belajar. Jadi mulai saat ini untuk teman-teman di PT Pola Manunggal dan PT CV Surutek, coba kita lihat lagi bagaimana tingkah laku kita di dalam pekerjaan. Apakah kita sudah memberikan contoh yang baik? Apakah kita berbuah di dalam pekerjaan kita sebagai murid Kristus? Supaya orang bisa melihat, oh si ini ternyata begini loh, ya, sudah mulai berubah. Gitu. Kalau hubungan atasan dan bawahan baik, saya yakin pekerjaan akan maksimal. Ya. Gitu. Nah itu dalam tingkah laku, ya. Gitu. Teladan dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Firman ini jelas berkata bahwa kita sebagai orang-orang yang mengaku, orang-orang yang menyembah Kristus, orang-orang yang beragama Kristen, tentu saja kita harus belajar mengasihi. Ya. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak mengenal Allah. Nah, kalau di dalam pekerjaan, teladan dalam kasih itu apa? Kita peduli sama orang-orang di sekitar kita. Kita empati sama orang-orang sekitar kita. Ya. Kalau kita empati dan peduli dengan orang sekitar kita, maksudnya kita itu tidak pilih-pilih di dalam empati dan peduli kita. Kalau kita hanya pilih empati dan peduli kepada orang-orang seiman, kita belum berbuah. Kalau kita hanya empati dan peduli dan suka membantu hanya kepada orang-orang seiman di dalam pekerjaan kita, itu kita belum berbuah. Makanya saya bilang tadi, buah kita itu dilihat melalui perbuatan kita. Oleh siapa? Oleh setiap orang. Jadi mulai saat ini coba peduli. Kira-kira teman-teman butuh apa sih? Kira-kira mungkin kadang-kadang kita nggak bisa membantu di dalam materi, ya. Tapi kita bisa dengan menunjukkan rasa peduli dan rasa empati kita sudah menunjukkan buah. Kita sudah menunjukkan buah kita sebagai
pengikut Kristus. Sehingga dengan empati kita, dengan peduli kita, atau kita membantu mereka dengan memberikan solusi, dengan memberikan semuanya itu, kita menjadi teladan di dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Mau nggak mau kita sebagai pengikut Kristus, kasih itu harus ada di dalam diri kita. Kalau kita mau berbuah di dalam pekerjaan, tunjukkan kasih kepada sesama. Tunjukkan kepada sesama teman-teman kita. Bukan hanya kepada orang-orang yang beragama Kristen, orang-orang yang seiman dengan kita. Bisa nggak kita menunjukkan kasih kepada orang-orang yang di luar Kristus? Karena mereka lah yang harus kita menangkan. Karena mereka lah yang harus kita tolong. Tuhan Yesus bilang dia datang tidak mencari orang sehat, tapi mencari orang yang sakit. Melalui teladan kita dalam kasih, kita bisa memberikan contoh kepada mereka, ya, bahwa kita itu mengasihi, kita itu pengikut Kristus. Peduli, empati yang kita berikan itu sangat-sangat membantu orang. Ya, sekali lagi, walaupun kita tidak bisa memberikan bantuan secara materi. Ya, karena kita juga masing-masing punya keperluan. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa memberikan secara materi juga. Karena prinsip saya begini, orang nggak bisa hidup hanya dengan doa. Doa bagus, gitu ya. Doa bagus. Tetapi marilah kita sisihkan sedikit untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Karena mereka yang kesulitan, ya, bukan hanya bisa hidup bukan hanya butuh doa saja, tapi mereka juga butuh bantuan, gitu ya. Gitu. Nah, itu yang keempat, ya. Ini karena waktunya singkat, ya, saya singkat-singkat saja, ya. Nah, teladan di dalam kesetiaan. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Artinya teladan di dalam kesetiaan, kita setia menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Ya, kita setia terhadap rahasia perusahaan. Nah, ini penting, ya. Nah, rahasia perusahaan ini tidak boleh disebarluaskan. Ya, apalagi mohon maaf kalau bagian marketing misalnya, ya, karena berbagian dengan orang luar atau bagian-bagian, ya setiap bagian lah, ya. Bagian akunting pun sama. Dulu saya di bagian akunting, saya tahu keuangan perusahaan, saya tahu keuntungan perusahaan, saya tahu berapa pajak-pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, gitu. Tapi itu adalah rahasia yang tidak bisa kita sebarluaskan. Itu artinya apa? Kita setia, ya. Setia terhadap waktu kerja, dan ini juga penting. Perusahaan membayar kita dengan waktu kerja tertentu, misalnya 8 jam. Apakah kita setia dalam waktu kerja kita? Maksudnya kita tidak mencuri-curi waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya. Ya. Jadi kita harus memberikan contoh, memberikan tugas dan tanggung jawab kita harus kita selesaikan. Seberapa kecil pekerjaan itu, kalau kita setia, saya yakin atasan kita tidak buta kok. Dia tahu mana yang bekerja dengan setia, mana yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, mana yang bisa bekerja, mana yang tidak bisa bekerja. Gitu. Ya, setia di dalam waktu kerja kita, di dalam perusahaan kita. Ya. Jangan selalu kita mengeluh, aduh ini kapan ya naik pangkat, kapan ya. Yang penting kita setia dulu. Karena firman Tuhan bilang begini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Waktunya Tuhan akan tiba di mana dia akan memberikan suatu tanggung jawab yang besar kepada kita. Yang penting kita setia di dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita. Amin. Nah, ya, yang terakhir karena waktunya sudah mau habis ini. Ya, teladan di dalam kesucian. Nah, ini adalah kunci daripada kita bisa bekerja dengan baik, yaitu harus jujur. Ya, kita harus jujur di dalam pekerjaan. Ya, lakukan pekerjaan kita dengan benar. Ya,
Lukas pasal yang ke-16 ayat 11 sampai 12 dari terjemahan sederhana Indonesia edisi 2,5. Jadi kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur, maka Allah tidak akan mempercayakan harta surgawi kepadamu. Dan kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta yang sebenarnya bukan milikmu, tetapi milik Allah, maka kamu tidak akan diizinkan memiliki apapun di surga. Nah, ini mencerminkan seorang karyawan yang jujur, ya. Di dalam pekerjaan kita, karena gini, setiap orang pasti suka dengan orang yang jujur, betul? Ya kan? Kalau orang yang nipu kita pasti akan benci sama orang. Kita tidak akan pernah mempekerjakan dia lagi. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan ingin kita teladan di dalam kesucian kita. Mungkin bagian lain ada yang maaf, misalnya korupsi atau apa, ya. Jangan ikut-ikutan, gitu. Lah kita lakukan semuanya dengan benar, ya. Mohon maaf kalau misalnya ada perusahaan yang manipulasi pajak, ya. Ini memang harus ada satu pelayanan khusus kepada si pemilik perusahaan, gitu ya. Gitu. Saya sekarang ini punya usaha sendiri dan saya selalu melakukan dengan benar. Pajak selalu saya bayar dengan benar. Berapapun pajaknya saya lakukan dengan benar. Kenapa? Karena saya nggak mau di ujung-ujungnya nanti terjadi masalah. Nah, begitu juga dengan kita. Apakah kita mau jujur di dalam pekerjaan kita? Apakah kita mau melakukan semuanya dengan benar? Ya. Nah, itu saya kembalikan kepada diri kita masing-masing, gitu ya. Kalau saya disuruh pilih untuk satu perusahaan yang, mohon maaf ya, misalnya suruh saya buat 2 pembukuan untuk penipuan pajak, lebih baik saya tidak ada di situ. Karena saya tidak bisa memberikan contoh, saya tidak bisa memberikan teladan, gitu. Saya maunya perusahaan itu jujur, gitu ya. Apa yang untung berapa, ya bayarlah pajaknya. Karena kita hidup di negara yang punya undang-undang, punya pemerintahan, dan pemerintahan itu saya yakin adalah pemerintahan yang Tuhan pilih, ya, gitu. Nah, yang terakhir sebelum tutup, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita kerjakanlah seakan-akan itu kita kerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kalau kita menanamkan ayat ini di dalam hati kita, di dalam hidup kita, saya yakin, ya, kelima hal tadi pasti akan kita lakukan, gitu. Yaitu kita menjadi contoh di dalam perkataan kita, ya, di dalam perbuatan kita, ya, di dalam tingkah laku, ya, di dalam kesucian, di dalam kekudusan, di dalam kasih, ya, gitu. Itu aja, kiranya Tuhan Yesus memberkati, ya. Nah, mari kita saya share-nya, saya ending dulu, ya. Tuh. Oke, sekarang langsung kita berdoa, ya.